Aura farming dulu ya kan, sambil bawa anjing penjaga dunia bawah Kerberus. Ayo Dewi. Balik lagi semuanya di minggu ini. Di episode 8 kemarin adalah masa tenang sebelum akhirnya terjadi bentrokan besar. Akan ada beberapa faksi yang akan berkumpul. Ada yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan Tsubaki, ada juga yang ingin membunuhnya, dan ada juga faksi lainnya datang dengan tujuan memburu si penghisap darah. Apalagi kita sudah diperlihatkan di menit-menit terakhir kedatangan Alcides yang menaiki Kerberus berhadapan langsung dengan klan Kalatin. Oke, kita bahas apa saja yang ada di episode 8 ini. Tentu peringatan ini akan menjadi spoiler, namun sebisa mungkin aku tidak akan spoiler inti ceritanya. Kalau tidak ingin terkena spoiler, kalian bisa skip aja konten ini. Di awal episode kita sedikit diperlihatkan masa lalu Vlad, yang dimana Vlad semasa kecilnya adalah anak yang dibenci, bahkan dianggap tidak ada oleh orang tuanya sendiri. Hal ini bukan karena dia tidak memiliki bakat sehingga dibenci oleh keluarganya, malah sebaliknya. Vlad adalah anak berbakat dan sangat jenius. Bahkan saking besarnya bakat yang dimiliki Vlad, itu membuat keluarganya sendiri takut akan kehadirannya. Vlad adalah anak yang berasal dari keluarga Escardos, keluarga magus yang sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu. Namun keahlian magecraft mereka semakin menurun. Ide dan pemikiran yang dimiliki keluarga Escardos semakin tergerus oleh zaman, yang akhirnya cuma menyisakan sejarah panjangnya aja. Ketika Vlad lahir, awalnya dia digadang-gadang akan menjadi penerus yang bisa membangkitkan kejayaan keluarga Escardos, karena dia lahir dengan kualitas dan kuantitas sirkuit sihir yang sangat luar biasa. Tapi perlahan setelah melihat bakatnya, semuanya jadi berbalik. Dari awalnya penuh harapan malah jadi kebencian dan ketakutan. Waktu kecil, Vlad bisa menerjemahkan magecraft kuno keluarga Escardos yang tidak bisa diterjemahkan oleh kepala keluarganya. Bukan cuma itu, Vlad bisa menggabungkan magecraft kuno menjadi magecraft baru untuk bisa ia gunakan. Di samping hal itu, yang paling membuat orang tuanya takut adalah penglihatan spesial Vlad. Vlad mampu melihat aliran energi magis. Awalnya mereka mengira penglihatan Vlad karena Mystic Eyes, namun ternyata dugaan mereka salah. Semua hal itu menjadikan orang tua Vlad semakin takut, sampai-sampai mereka berencana untuk membunuh Vlad. Sayangnya rencana pembunuhan itu yang dilakukan selalu gagal, dan Vlad bisa tetap selamat berkat kemampuan penglihatannya yang spesial. Karena rencana pembunuhannya selalu gagal, orang tua Vlad menjual Magic Crest keluarga Escardos yang sudah berusia ribuan tahun karena takut mewariskannya pada Vlad. Mereka menjual Magic Crest keluarga Escardos dengan alasan melunasi hutang, yang dimana hutang itu dibuat dengan sengaja agar memberikan mereka alasan untuk membuang Magic Crest. Walaupun akhirnya Vlad berhasil mengambil kembali Magic Crest keluarga Escardos. Bagi yang tidak tahu apa itu Magic Crest adalah serangkaian sirkuit sihir yang telah dibentuk sedemikian rupa dalam tubuh Magus agar lebih stabil dan agar bisa bertindak sebagai perpustakaan yang menyimpan magecraft hasil penelitian Magus. Semakin tua umur Magic Crest, jumlah sirkuit sihirnya juga akan semakin meningkat dan isi dari perpustakaannya juga semakin banyak. Ini akan menjadi tugas untuk setiap generasi yang menjadi pemegang Magic Crest keluarga untuk memperluas pengetahuan mereka lalu mewariskan pada generasi berikutnya. Karena Magic Crest juga bertindak sebagai penyimpanan atau perpustakaan magecraft, Magus bisa mengeluarkan magecraft yang tercatat bahkan jika dia belum mempelajarinya, asalkan Magic Crest-nya sudah terintegrasi dengan sempurna dengan tubuh Magus. Terlebih sering meningkatnya kompleksitas Magic Crest, magecraft yang tersimpan di dalamnya akan menjadi lebih stabil dan lebih mudah untuk diaktifkan. Karena sifat Magic Crest inilah, kalau individu yang membawa Magic Crest keluarga meninggal dan Magic Crest mereka tidak sempat untuk diambil, maka sejarah keluarga mereka harus mengulang dari awal alias terhapus.
Karena memiliki kemampuan untuk melihat aliran energi magis dan bakat besar dalam menerjemahkan Magecraft, Vlad mampu meretas, memodifikasi, dan menggunakan Magecraft magus lain. Contohnya ketika dia meretas salah satu familiar magus untuk digunakan melihat pertarungan Jill dengan Enkidu di episode 0. Lalu episode 8 ini juga ketika dia menyusup ke kantor polisi. Vlad mampu meretas bonded field pertahanan yang ada di kantor polisi. Bukan cuma meretas, Vlad juga mampu menggabungkan beberapa Magecraft dan menciptakan Magecraft baru. Namun cara ini cuma bisa dilakukan sekali. Dia tidak bisa menggunakan Magecraft baru yang ia ciptakan lebih dari satu kali. Ya, ini seperti orang polos jenius yang bisa memecahkan masalah, namun ketika disuruh mengulang kembali, dia bilang tidak bisa. Semuanya terjadi begitu saja. Ketika pertemuan klan Kalatin dengan Caster memberikan tangan prostetik untuk John Wingard. Di sini kita bisa melihat salah satu Nobel Phantasmnya, yaitu Grand Dictionnaire de Question. Nobel Phantasm yang mampu merevisi sejarah suatu objek dan menambahkan cerita sehingga bisa menaikkan peringkatnya menjadi pseudo Nobel Phantasm. Walaupun kemampuan revisinya ini terbatas pada objek di bawah ring E. Kalau sudah ring E, cerita dan sejarah objek tersebut sudah lengkap, mustahil bisa ditingkatkan lagi. Pada tahap akhir Nobel Phantasmnya, Caster menanamkan signature atau tanda tangannya, tanda tangan dari penulis novel terkenal The Count of Monte Cristo dan The Three Musketeers. Identitas Caster adalah Alexander Dumas Pierre. Di pertemuan Dumas dan klan Kalatin, Dumas menanyakan apa alasan mereka mempertaruhkan nyawa di garis depan, tempat di mana orang bisa mati kapan saja. Aku nggak tahu pasti, tapi kayaknya pertanyaan ini merefer ke masa lalu Dumas, mengingatkan pada ayahnya. Ayahnya Dumas, yaitu Thomas Alexander Dumas, adalah seorang jenderal revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon. Namun walaupun memiliki jabatan yang tinggi, akhir hidup ayahnya Dumas tidaklah sebahagia itu. Thomas dikhianati lalu dipenjara. Dalam penjara ia mengalami sakit yang amat parah, dan ketika bebas dia sudah lumpuh dan karir militernya hancur. Pada akhirnya Thomas meninggal dalam keadaan miskin, meninggalkan Alexander Dumas yang waktu itu masih kecil. Cerita hidup ayahnya ini menjadi salah satu inspirasinya dalam membuat novel The Count of Monte Cristo. Dumas juga bercerita kalau cerita Hamlet memotivasinya untuk menulis setelah menonton teater Hamlet versi Duchess. Versi Duchess sudah mengalami lokalisasi sehingga mengalami perubahan dari versi aslinya milik William Shakespeare. Versi Duchess dari ceritanya, struktur, gaya bahasa, dan ending ceritanya itu berbeda. Kalau versi asli endingnya itu tragis, sedangkan versi Duchess memiliki ending yang bahagia. Tapi bagi Dumas, dia tidak peduli apakah yang ia lihat itu palsu atau asli. Yang penting adalah apa yang ia rasakan dan pengalaman apa yang dia dapat itu asli, bukan sesuatu yang palsu. Di percakapan Dumas dengan John, Dumas menceritakan sedikit riwayat hidup John dan disebutkan kalau ibunya John meninggal disebabkan oleh serangan teroris di pesawat. Di volume 8, John teringat kalau ada anak yang tidak dia ketahui identitasnya, bahkan gendernya pun dia nggak tahu, entah perempuan atau laki-laki. Anak itu tiba-tiba bertanya pada John, "Apa kau membenci Emiya Kiritsugu?" Lalu lanjut berkata kalau kecelakaan pesawat yang ditumpangi ibunya bukan karena serangan teroris, tapi bersangkutan dengan Magecraft. Aku yakin anak yang ditemui oleh John itu adalah Francesca atau Francois, yang dimana dia memang suka banget nge-troll orang-orang. Aku nggak tahu apakah ini udah pasti atau enggak. Walaupun benar ibunya John mokat karena Emiya Kiritsugu tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena kondisi di saat itu dalam pesawat sudah dipenuhi dengan demonic bee milik Otborzak, dan para penumpang sudah terinfeksi oleh demonic bee dan menjadi ghoul. Mau nggak mau Kiritsugu harus nembak jatuh pesawatnya biar demonic bee dan para ghoul tidak keluar dari pesawat kalau mendarat dengan normal. Di tempat persembunyian faksi Saber Assassin dan Sigma sempat berbicara dengan No-Name Assassin. No-Name Assassin mendoakan Sigma mendapat keimanan yang baik setelah melihat kepribadian Sigma yang tidak mempercayai apapun dan tidak memiliki tujuan juga. Bagi Sigma, makan dan tidur dengan nyaman sudah cukup baginya. Bagiku, Sigma ini adalah karakter yang menarik untuk diikuti perkembangannya di seri Fate Strange Fact.
Flood sempat menyarankan untuk mengebom rumah sakit untuk membunuh Tsubaki karena ini adalah cara paling efisien. Namun cara ini ditolak oleh Reeve Orlando karena bertentangan dengan keadilan yang ia junjung. Berbicara tentang keadilan, kita nggak boleh lupa dengan Seiji no Mikata, Emiya Shiro. Berbeda dengan Shiro, konsep keadilan Orlando Reeve terlihat lebih realis. Kalau memang pengorbanan Tsubaki sepadan dengan nilai keadilan yang dihasilkan dan benar-benar tidak ada cara lain, maka membunuh Tsubaki bisa menjadi opsi terakhir yang bisa dilakukan. Sedangkan Shiro memiliki idealisme untuk menyelamatkan semua orang, walaupun harus mengorbankan diri sendiri. Karena itulah keadilan yang ia percayai. Ini adalah idealisme yang terdengar indah namun aslinya merusak. Karena mengabaikan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri dan menempatkan keselamatan orang lain di atasnya. Di episode kali ini kita diperlihatkan kembali dengan dialog True Assassin dengan Valdius. Kemarin-kemarin aku lupa menjelaskan siapa True Assassin ini. Identitas asli True Assassin adalah Hasan of the Fathomless Reeve. Dan sebenarnya dia tidak pernah secara resmi menjadi pemegang gelar Hasan. Dia tidak pernah menjadi pemimpin dari Ordo Assassin. Namun semua Hasan mengetahui keberadaannya. Itulah kenapa dia disebut sebagai bayangan First Hasan. Semasa hidupnya, Hasan of the Fathomless Reeve bukan termasuk anggota Ordo Assassin. Dia disebut sebagai sosok bayangan yang memiliki aura yang menunjukkan kalau dia berjalan di perbatasan antara dunia kehidupan dan kematian. Walaupun dia sendiri masih hidup. Yang dia lakukan cuma melangkah, terus melangkah melewati berbagai cobaan dan kesulitan sampai akhirnya dia tiba di Mausoleum Azrael, tempat First Hasan berada. Di sana dia melihat pria tua yang menyerupai perwujudan dari kematian. Kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya hanya penghormatan. Namun balasan yang ia terima dari perkataannya bukanlah kata-kata hangat, melainkan pedang yang langsung membuatnya menemui kematian. Dia mokat tanpa sempat mendengar bel pengantar kematian. Setelah itulah dia menjadi bayangan First Hasan. Karena dia mendapat gelar Hasan dengan cara unik, seluruh Hasan lainnya tidak mengetahui dia adalah Hasan yang keberapa. Yang mereka tahu dia adalah bayangan dari First Hasan. Di akhir episode, ketika klan Kelatin sudah datang di depan rumah sakit, mereka terkejut melihat kedatangan seorang servan yang memancarkan aura mengerikan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, dia datang menaiki anjing berkepala 3, Kerberos, anjing penjaga underworld Yunani. Kerberos ini dipanggil dengan Noble Phantasm King's Order 12 Labor. Dalam ceritanya, Herakles mendapatkan Kerberos setelah memenangkan pertaruhan dari Hades. Pertaruhannya, kalau Herakles mampu mengalahkan Kerberos dengan tangan kosong, maka Hades mengizinkan untuk membawa Kerberos ke permukaan. Dan tentu Herakles memenangkan pertaruhannya, lalu membawa Kerberos ke permukaan. Kalau dihitung dengan Kerberos ini, udah berapa Noble Phantasm King's Order yang dikeluarin oleh Alcides? Nemean, First Labor, Sabuk Dewi Perang, 9 Labor, Stimpalian Bird, 6 Labor, dan yang ini Kerberos 12 Labor. Totalnya sudah diperlihatkan 4. Masih ada sisa 8 Noble Phantasm King's Order yang belum ditunjukkan. Oke, mungkin sampai di sini aja. Episode berikutnya kita udah masuk pertarungan antar faksi. Semoga bisa dieksekusi dengan baik. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada konten ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Agar konten ini bisa jadi lebih rame lagi, kalian bisa swipe kiri di bagian komentar dan beri hype pada konten ini. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah gabung, aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.